Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jemaah sholat Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum melaksanakan sholat Jumat, dari pengurus Masjid Ar-Rahman akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, insyaallah yang akan bertindak sebagai khatib pada Jumat kali ini ialah Bapak Al-Ustaz Nur Salim Majid SEMPH, Imam Bapak Ustaz Hasnawi SHI. Selanjutnya laporan keuangan Masjid Ar-Rahman, saldo kas Jumat lalu sebesar Rp5.009.944. Penerimaan isi kotak infak Jumat lalu sebesar Rp2.229.000. Isi kotak infak harian sebesar Rp2.028.000. Terima sumbangan dari hamba Allah sebesar Rp3 juta. Terima sumbangan dari hamba Allah sebesar Rp6 juta. Adapun pengeluaran rutin sebesar Rp500.000. Waktu masjid sebesar Rp302.500. Sabun cuci tangan sebesar Rp200.000. Taklim rutin sebesar Rp400.000. Buka puasa Senin dan Kamis sebesar Rp150.000. Laundry sebesar Rp104.000. Listrik sebesar Rp2.515.400. Pelunasan karpet sebesar Rp10 juta. Program makan siang gratis sebesar Rp403.000. Gula, kopi dan teh sebesar Rp266.100. Gelas untuk kopi, teh dan kantong sampah sebesar Rp267.700 dan perlengkapan sebesar Rp637.000, sehingga sisa saldo kas hingga hari ini sebesar Rp2.586.244. Penyampaian selanjutnya kepada jamaah yang memiliki alat komunikasi berupa handphone agar segera dinonaktifkan selama berada di dalam masjid, dan kepada jamaah yang masih berada di saf-saf belakang agar mengisi terlebih dahulu saf-saf yang masih kosong di depannya demi memudahkan jamaah yang baru datang. Sekali lagi kepada jamaah yang masih berada di saf-saf belakang agar mengisi terlebih dahulu saf-saf yang masih kosong di depannya demi memudahkan jamaah yang baru datang. Kemudian begitu juga kepada anak-anak yang berada di lantai 2 untuk menjaga ketertiban selama acara Jumat dimulai. Sekali lagi kepada anak-anak yang berada di lantai 2 agar tetap menjaga keamanan dan ketenteraman selama acara Jumat dimulai. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada jamaah yang telah berpartisipasi secara khusus untuk pelunasan karpet di lantai 2 di sebelah kiri sebanyak 4 saf. Yang alhamdulillah tadi kita sudah melakukan pelunasan sebesar Rp10 juta, dan insyaallah ketika ada sumbangan lagi masuk dan lebih dari setengah dari yang harus dibayar seperti di sebelah kanan di lantai 2 yang membutuhkan biaya Rp20 juta, insyaallah ketika sumbangan sudah lebih daripada setengah, kita akan memasang karpet baru untuk di lantai 2. Kemudian begitu juga kepada jemaah yang telah berpartisipasi dalam program makan siang bersama di masjid kita ini yang alhamdulillah sudah 2 pekan kita laksanakan di hari Sabtu setelah sholat duhur. Alhamdulillah pekan lalu kita mendapatkan sumbangan dari jamaah berupa menanggung biaya 6 ekor ayam. Pekan lalu kita buat paleko dan alhamdulillah banyak dari jamaah kita yang ikut makan siang setelah sholat duhur, dan kami informasikan kepada jamaah kiranya dapat bergabung di grup WA Masjid Ar-Rahman. Barcode-nya bisa di-scan di depan masjid, kami sudah sediakan untuk memudahkan informasi-informasi yang dilaksanakan di masjid kita ini, di Masjid Ar-Rahman, terkhusus untuk pelaksanaan makan siang gratis kita yang kita acak tidak menentu di hari apa, dan informasinya kami akan sampaikan di grup jamaah Masjid Ar-Rahman. Sekali lagi atas nama pengurus dan jamaah mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang jamaah sumbangkan dapat menjadi amal jariah. Semoga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sempat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Bapak Ustaz kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kanat bi'ibadihi khabiran basira wa tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ay yazakkara aw arada syukura. Assalatu wassalamu ala man ba'asahu Allahu subhanahu wa ta'ala hadiyan mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Wa ba'd, fa in ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyaral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Munafiqun,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai anak, istrimu, hartamu yang menyebabkan engkau lupa kepadaku, kata Allah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Kalau benar-benar engkau melakukan itu, kata Allah, maka sungguh engkau menjadi orang yang bangkrut, orang yang paling merugi di muka bumi ini. Kemudian Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnahum. Maka infakkanlah sebagian harta yang Allah berikan kepada kalian. Min qabli ayyatiya ahadukumul maut. Sebelum tiba kematian menimpa salah seorang di antara kalian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kemudian orang yang mau meninggal itu berkata, ya Allah, tolong tunda sejenak kematianku, tunda sedikit ajalku ya Allah. Agar apa? Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Agar saya dapat bersedekah, karena dengan sedekah itu saya tergolong orang-orang yang saleh. Akan tetapi kata Allah, walai yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Apabila tiba namanya yang ajal atau kematian, maka tidak mampu lagi ditunda-tunda meskipun hanya sesaat. Wallahu habirum bima ta'malun. Dan sesungguhnya Allah maha teliti atas apa yang kalian lakukan. Jamaah, Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnahum. Di antara hak Allah dari apa yang Allah berikan kepada kita, ada sebagian yang harus kita infakkan. Dan ini yang membedakan kita dengan orang-orang kafir, jamaah sekalian. Orang-orang kafir menurut di sisi dia harta itu sebagai apa? Alladzi jama'a malau wa addadah. Mereka itu punya kebiasaan mengumpul-ngumpulkan harta, kemudian menghitung-hitungnya. Marekeng, jamaah sekalian, marekeng. Ayahsabu anna malahu ahladah. Karena kenapa? Dia menumpuk-numpuk harta itu. Dia suka menghitung-hitung harta itu. Yahsabu anna malahu ahlada. Karena dia menganggap semakin banyak hartanya, semakin panjang umurnya. Apa kata Allah? Kalla. Kalla, tidak sekali-kali. Tidak sekali-kali benar apa yang dia lakukan, katakan itu. Ya, kalla la yumbadzanna fil hutama. Tidak sekali-kali, bahkan mereka akan dilemparkan ke dalam api neraka gara-gara harta tersebut. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya dengan mengatakan min qabli ayyatiya ahadakumun maut. Allah menceritakan tentang ada orang yang menjelang kematiannya. Pada saat dia sudah sakratul maut, mau dicabut nyawanya oleh Allah, kemudian dia mengatakan fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tunda dulu kodong. Tunda sejenak kematianku ini, meskipun sesaat, jangan dulu cabut ya Allah. Agar apa? Dia ingin apa? Fa as-saddaqa, dia mau bersedekah. Karena dengan sedekah itu wa akum minas salihin, dia tergolong orang yang saleh. Kata ulama, banyak namamu itu amal saleh, banyak namamu itu amal-amal kebajikan. Ada sembahyang, ada puasa, ada haji, ada umroh, berbakti kepada kedua orang tua, beramal ma'ruf. Tapi ternyata orang yang mau meninggal ini yang dia minta sedekah. Tunda sedikit kematianku ya Allah, agar saya dapat bersedekah. Bukan agar saya bisa sembahyang, padahal sembahyang itu amalan utama. Ini kata Allah. Maka beberapa ahli tafsir mengatakan ada beberapa hal pendapat kenapa orang yang mau meninggal ini yang dia minta bersedekah, bukan yang lain-lain. Atau Nabi bilang, ya Allah, tahan sedikit kematianku agar bisakah dulu membersihkan masjid. Ya. Kenapa itu?
sedekah yang dia pilih? Maka kata ahli tafsir yang pertama, bahwa yang diceritakan ini kata Allah, memang dulu, tidak tahu sekarang, ada orang berkali-kali haji, berkali-kali umroh, hebat puasanya, tapi seke. Dulu, tidak ada sekarang. Dulu. Mungkin rajin sembahyang, rajin puasa, rajin mengaji. Ya, tapi khusus bagi yang bersedekah itu kiri galang pakai jembatan. Ini jamaah sekalian. Sehingga ketika dia mau meninggal, dia minta bersedekah. Ini ada di zaman dulu, karena Al-Quran itu menceritakan tentang zaman dulu dan zaman sekarang. Siapa tahu di saat zaman sekarang ada yang seperti itu. Pokoknya nah hindari mantoinjo sare-sarea. Yang penting ibadah lain mantap, tapi seke. Yang kedua kata ulama, bahwa sebenarnya mungkin kita semua yang meninggal ini, itu semua menyesal dan minta bersedekah nanti di hari kiamat. Minta bersedekah pada saat kita sakratul maut. Ini pendapat yang berbeda. Bahwa permintaan kita nanti kalau mau dicabut nyawa, mungkin sedekah tidak pernah cukup. Ini jamaah sekalian. Sedekah kita merasa kurang. Pokoknya celengan jalan ribut sekali karena jalan kita sangku-sangku. Kan kalau tak sangku ada yang isi. Ya, ini jamaah sekalian. Dan yang ketiga, kata ulama, posisi bersedekah memang yang luar biasa. Karena khusus bersedekah, ganjarannya sebelum dapat di akhirat sudah ketemu di dunia. Dan banyak sekali dalil yang menjelaskan tentang dahsyatnya bersedekah ini jamaah sekalian. Makanya Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Muslim itu memperbandingkan antara al-mutasaddiqun, orang yang dermawan, dengan al-bahil, seke. Yaitu seperti orang yang memakai baju besi. Ya, orang yang memakai baju besi tebal, panas, semakin dia bersedekah, maka baju besi itu akan terasa ringan, akan terasa lapang. Maka di antara dahsyatnya bersedekah membuat hati orang selalu lapang, makanya selalu bahagia. Orang yang seke selalu susah. Dan celakanya kata ulama, ini seke menurun. Penyakit menular dalam agama. Kalau seke ki istrina lebih seke suamina. Kalau seke dua-duanya, insya Allah anaknya sama cucu-cucunya sana sekena. Ini diceritakan sama anak saya sendiri. Tapi saya tidak memberitahu di mana alamatnya dan siapa orangnya. Nanti pergi lagi cari. Kata anak saya, Ustaz, ada teman kuliahku, saya terus traktir ki. Pernah kak paling sampai di rumahnya, bapak ibunya kerja, mobilnya 3, merek-merek mahal semua. Ya, berarti mungkin mama namanton tidak kasih uang belanja. Ini, jadi seke itu menular kata ulama. Yang kedua, di antara dahsyatnya sedekah adalah hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dawu mardatikum bis sadaqah." Sembuhkan sakitmu dengan sedekah. Masya Allah, tabarakallah. Banyak sekali cerita Pak. Kebetulan saya di Dinas Kesehatan Provinsi. Teman-teman saya itu kan rata-rata sebagian di belakang dokter ahli, kadang dia bercerita. Ya. Apa dia bilang, dokter, Ustaz, saya punya pasien 10 tahun nih kena penyakit kanker. Ya, kanker leher. Setiap bulan itu 10 juta uang obat kemo untuk dia berobat. Sampai satu ketika dia bercerita itu pasien, setelah saya periksa ternyata hilang semua sel-sel kankernya.
Bilang, apa yang kita lakukan Pak? Karena baru lagi kuliah datang ini, biasanya tiap bulan kau tebus obat. Nah bilang, ku paparangi dok, itu uang 10 juta beli obatku, tiba-tiba saya sedekahkan. Saya niatkan sedekah, sudah beli saja nasi, bikin sedekah Jumat. Makanya ini masjid paling getol juga bikin sedekah Jumat. Karena orang sakit itu, dia minta didoakan. Dari butiran-butiran nasi yang dia makan, sembuh akhirnya itu. Masya Allah. Makanya benar kata Nabi, dawu mardatikum bis sadaqah. Saya juga dapat cerita dari teman yang sudah siap-siap dioperasi bypass penyakit jantung ke Jakarta. Tiba-tiba minta doa Kang Ustaz, ditelepon hilang tiba-tiba. Tidak jadi di bypass, pulang ini. Ya, itu mungkin sedekah jamaah sekalian. Silahkan bersedekah itu dengan niat kepentingan kita. Mungkin bersedekah dalam hati, semoga tambah banyak rezekiku masuk, semoga rumah tanggaku selalu tentram, usiaku selalu diberkahi. Demikianlah jamaah sekalian. Ternyata di dalam bersedekah ada keinginan-keinginan, itulah yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma nakasat sadakakum minal mal. Ini yang luar biasa juga, butuh keyakinan, butuh otak kiri, bukan otak kanan selalu. Apa kata Nabi? Ma nakasat, tambahkan hartamu dengan sedekah. Coba. Kenapa butuh orang pikiran otak kiri? Ya, kenapa? Karena sudah jelas-jelas uang 1 juta dikasih keluar 100.000, kurang 900.000. Tapi Rasul mengatakan mana kasat sadakakum minal mal, tambahkan hartamu dengan sedekah. Nah, alhamdulillah tidak ada dirasa itu kabar-kabar di lorong, di kompleks suruh kau mikodong. Kenapa Ustaz? Banyak sekali sedekah anak. Ya. Kalau kita bersedekah di tempat-tempat yang berkah, ya, ke anak yatim, ke masjid-masjid, ke panti asuhan, masya Allah, tabarakallah. Ini jaminan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada sahabat yang datang kepada Rasulullah dengan mengatakan, ya Rasulullah, yasku qaswata qalbi. Ya Allah, kenapa ya Rasul mataku selalu mau marah? Kenapa hatiku selalu sempit? Maka kata Rasulullah, ita'amut ta'am, apakan reko, tuh kasih makanku. Hari Jumat ini masya Allah. Makanya Pak, kalau ada juga makanan-makanan sedekah dimakan di sini, jangan kita tidak makan. Banyak, maka saya pergi di ayam goreng Sulawesi, beda dengan butiran-butiran itu yang kita makan. Saya bukan orang miskin Ustaz. Hanya Rasulullah yang tidak boleh menerima sedekah. Kecuali kalau sama levelmu Nabi, jangan mau. Hanya Rasulullah yang tidak boleh makan sedekah. Maka ketika cucunya Hasan sementara menggigit kurma, kemudian Nabi pulang dan menyanyikan, ya Aisyah, ya Fatimah, dari mana ini Hasan ada di mulutnya kurma? Nabi bilang, ada tadi yang datang bawa. Niatnya apa? Sedekah. Dikocik langsung itu di mulutnya, dikasih keluar. Tidak boleh. Kalau kita mau kocik-kocik juga, bukan ki Nabi, bukan juga turunannya jamaah sekalian, maka makanlah itu. Insya Allah di setiap butirnya itu akan membawa keberkahan di dalam kehidupan kita. Kasratul khair wasabutu, keberkahan yang banyak, kebaikan yang banyak dan menetap. Semoga hati kita senantiasa dilembutkan oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang rajin bersedekah di dalam kehidupan kita. Apa saja, bukan saja uang, bisa tenaga, pikiran, waktu dan lain-lain sebagainya. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahu li wa lakum wa lisairil mu'minina min kulli dhanbi wa ati'ah. Astaghfirullah, innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'diman li sya'ni
wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adda ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ihwani. Jamaah rahimakumullah, di antara keutamaan sedekah yang bisa kita dapatkan di dunia ini adalah salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan dihasankan oleh Hasan Al-Ban. Kata Rasulullah, sana'iul ma'ruf wa masairus su'. Perbuatan yang baik, gau-gau baji riparanta rupa tahu, dan yang dimaksud ini adalah sedekah, akan menghindarkan kita dari kematian yang jelek. Dihindari dari kematian yang jelek bagi orang yang selalu bersedekah. Yang mana itu kematian yang jelek? Sementara berdosa mati, sementara korupsi mati, sementara marah mati, sementara minum balok mati, sementara didatangi KPK mati. Jamaah sekalian, naiki darahnya, mati dalam kondisi yang jelek. Maka orang yang rajin bersedekah, kata Rasulullah, terhindar dari sana'iul ma'ruf. Tentu kita mengidamkan mati sementara sholat, mati sementara berzikir, mati sementara sujud, mati sementara berbuat baik, mengabdi kepada kedua orang tua, mati sementara dengar ceramah baik, bukan ceramah kampanye. Jamaah sekalian, ini semua menjadi bagian daripada keutamaan orang yang rajin bersedekah. Mari jamaah sekalian, kita bermunajat kepada Allah. Semoga di bulan Rabiul Awal ini selalu kita mengingati bagaimana sunnah-sunnah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tentunya kita berharap menjadi pemberi syafaat nanti di hari kemudian. Kita semua termasuk saya akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajar. Allahumma ij'al baldatana Indonesia, Allahumma ij'al baldatana Sulawesi Selatan, Allahumma ij'al baldatana Makassar, hadhihi wasairal biladil Islam aminatan rahiyatan mutmainnah tajri fiha ahkamuka wa sunnati rasulika ya hayyu ya qayyum. Allahumma idzal Islam wal muslimin wa dhilla syirka wal musyrikin wa dammarna a'daka a'da'ad-din. Allahumma ansur ihwanana al muslimina wal muslimat fi Palestin. Allahumma ansur ihwanana al mujahidin fi Palestin. Allahumma atina nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairum man dakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.